A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanti Pustitasari dari Prodi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendinginan dan pembekuan pada mata kuliah ini. Perkenalkan, saya dari semester 3. Saya akan menjelaskan perbedaan pendinginan dan pembekuan secara singkat ya, nggak terlalu banyak itu. Oh my god. Ya, suhu standar pendinginan yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan suhu pembekuan yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Iya kan? 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius, ini pembekuannya di bawah 0 derajat Celcius gitu guys. Yang dimana keadaan pertumbuhan bakteri dan enzimatis pada pembekuan lebih rendah dibandingkan pendinginan, sehingga daya awetnya lebih lama. Daya awet ikan yang didinginkan sekitar 7-14 hari. Ya lumayan sih, 1-2 minggu gitu. Sedangkan pembekuan bisa mencapai 2 tahun. Ya tentu, karena pembekuan sering digunakan untuk industri. Pada pembekuan terdapat risiko perubahan jaringan daging ikan, sedangkan pada pendinginan risikonya tersebut relatif sangat kecil. Ya tentu ya, karena kan dalam skala rumah tangga itu lah. Pembekuan adalah penurunan suhu pusat ikan dan mempertahankannya di bawah 0 derajat Celcius. Sorry ya guys, bebelit. Oh my god. Ya, kita lanjut lagi. Berdasarkan SNI, suhu pusat ikan maksimal minus 18 derajat Celcius. Ingat ya, minus 18 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit. Pembekuan merupakan salah satu cara pengawatan ikan dikarenakan terhambatnya atau berhentinya pertumbuhan bakteri guys. Kalian pasti gak asing yang namanya bakteri ya kan. Ini baru bakteri ya. Pertumbuhan bakteri terhambat karena sebagian besar air dalam tubuh ikan telah menjadi es dan persediaan cairan menjadi sangat terbatas. Ya kalian tahu kan, ikan mengandung 70% air, sekitar itu. Dengan demikian, bakteri akan mengalami kesulitan menyerap air sehingga terganggu. Karena bakteri hanya dapat menyerap makanan dalam bentuk larutan. Ya kalian tahu kan, bakteri itu sukanya hidup di mana gitu kan. Selain menghambat aktivitas bakteri, suhu yang sangat rendah juga menghambat aktivitas pembusukan akibat enzimatis dan oksidasi guys. Oksidasi. Ya pasti ya, selain bakteri, enzimatis dan oksidasi juga sangat berpengaruh. Selama tahap awal pembekuan, suhu tubuh ikan akan turun agak cepat mencapai di bawah 0 derajat Celcius, yaitu titik beku air. Pada tahap kedua, lebih banyak panas yang harus dikeluarkan dalam rangka mengubah sejumlah air menjadi es. Karena itu suhu turun hanya beberapa derajat saja. Dan tahap ini dikenal sebagai periode thermal receipt. Oh my god, bila sekitar 55% air telah berubah menjadi es, suhu turun lagi dengan cepat gitu guys. Dan selama tahap ketiga ini, sebagian besar air berubah menjadi beku. Selama tahap ketiga ini, panas yang harus dikeluarkan relatif kecil ya guys, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu juga relatif singkat. Ya, betul sekali. Kecepatan pembekuan. Salah satu cara menetapkan kecepatan pembekuan ikan adalah berdasarkan tebal ikan per satuan waktu. Bisa dilihat di sini, ini adalah persatuan waktunya. Dan pembekuan akan selalu lebih cepat pada permukaan ikan yang bersinggungan.
langsung ya dengan medium pendinginan gitu guys. Dan lebih lambat pada bagian tengah di bagian tengah ya. Pembekuan dimulai dari bagian luar, ini ikan di bagian luar, dan di bagian tengah membeku paling akhir. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan pembekuan. Yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan produk. Ya jelas, yaitu jenis produk, kadar air, suhu produk, tebal produk, luas permukaan yang berhubungan dengan media pembeku, dan metode pengemasan. Ya, yang terakhir adalah faktor yang berhubungan dengan sistem alat pembeku. Yang pertama yaitu tipe medium alat pembeku, suhu operasi alat pembeku, keadaan gerakan medium pembeku ya guys. Ya, kita bisa membedakan ada dua cara pembekuan, yaitu pembekuan lambat dan pembekuan cepat. Dalam proses bahan pangan dikenal istilah pembekuan lambat atau slow freezing. Dan pembekuan cepat yaitu quick freezing. Guys, ada dua perbedaannya guys ya. Yang pertama yaitu pembekuan lambat adalah penurunan suhu dan pembekuan terjadi secara lambat. Ya, kurang lebih dari 2 jam dalam suhu tertentu. Sedangkan pada pembekuan cepat, penurunan suhu dan pembekuan berlangsung secara cepat, kurang dari 2 jam guys. Pada pembekuan lambat, kristal-kristal es yang terbentuk berukuran besar sehingga dapat merusak dinding sel, karena ketika ditowing atau dilelehkan akan terjadi kerusakan atau kehilangan air yang banyak yang menyebabkan ikan rusak. Inilah kekurangan dari pembekuan lambat. Sedangkan pada pembekuan cepat, kristal-kristal es yang terbentuk berukuran kecil-kecil sehingga tidak akan merusak dinding sel ketika kita thawing ya guys, atau dilelehkan. Itulah kelebihannya gitu guys. Oh my god, wow. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan di sini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa di share supaya makin banyak pengetahuan atau ya ini tugas tapi bisa membangun untuk aku bisa berkarya di sini guys. Terima kasih, bye bye.